siang semuanya yang sudah siap di depan layar kaca Anda. Hari ini saya Kak Ros kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi cerita dan kisahnya. Tapi kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang sedang menjadi perhatian publik, ramai sekali diperbincangkan. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Berita kali ini datang dari dunia nyata dan membuat miris ya, sebuah kabar duka. Meninggalnya Afan Kurniawan kemarin itu akibat ditabrak, dilindas oleh sebuah mobil barakuda pada saat kejadian demo. Afan sendiri adalah seorang pengemudi ojol, dia tidak ikut demo, dia sedang menyeberang untuk mengantar pesanan gitu. Kita semua turut berduka atas kejadian itu, turut prihatin dengan kondisi negeri ini. Ya, kita lihat seperti apa kompilasi kejadian kemarin dan bagaimana rekan-rekan ojol hari ini mengantar pemakaman Afan di pemakaman karet Bifak. Berikut ini cuplikannya. Ada banyak sekali ungkapan bela sungkawa yang ditujukan dan ditunjukkan melalui sosial media maupun ada beberapa juga yang datang langsung gitu untuk menjenguk keluarga Afan ya. Kalau kita lihat kalau dari anggota dewan yang tanpa hadir gitu yang kita tahu ada Pasha Ungu gitu ya. Ini kemarin kan demo yang berlangsung tuh memang demonya berlangsung di depan gedung DPR MPR. Tapi kayaknya anggota dewannya WFA apa ya, gitu ya, katanya gitu. Jadi belum sempat ditemui pada saat demonstrasi. Kemudian ya selanjutnya juga kita lihat tadi Kapolri, Bapak Listio Sigit juga datang. Kemudian kalau kita lihat lagi Bapak Anies Baswedan juga hadir. Beberapa selebriti yang kebetulan juga menjabat sebagai anggota dewan, banyak juga yang memposting ungkapan bela sungkawa seperti Ferrell, ada kemudian Rieke Diah Pitaloka, kemudian kalau Krisdayanti ini dia merepost ya, merepost postingannya Bapak Ganjar. Kemudian kalau Mulan Jamila ini iya juga sama, dan ada lagi Melly Guslow juga ya. Tetapi kalau yang kemarin sempat ramai juga menjadi perhatian publik, kita belum melihat postingan keprihatinannya dari Nafa Urbah, itu kita belum melihat postingannya. Kemudian dari Eko Patrio gitu kemarin yang juga ramai menuai kritikan dari masyarakat, termasuk juga Uya-Kuya juga belum ada. Tapi belum ada ini mungkin juga belum tentu mereka tidak prihatin atau tidak sedih, ikut sedih terhadap kejadian yang terjadi kemarin. Komentar netizen coba kita lihat. Yang bikin makin sedih itu sebenarnya almarhum lagi nggak ikut demo. Dia cuma mau nyebrang antar orderan. Ya almarhum Afan ini usianya baru 21 tahun. Dia itu turut membantu keuangan keluarganya, hidup di rumah yang kecil sekali dengan 7 orang anggota keluarga gitu yang harus dibantu gitu. Yang berikutnya, entah amalan Afan yang mana sampai dia diantar di rumah terakhir dengan orang seramai itu. Berikutnya, masih muda 21 tahun, Al-Fatihah buat Muna, Afan, dunia ini terlalu kejam buatmu. Yang berikutnya, apa nggak tergerak ya hati para pejabat melihat seperti ini. Yang berikutnya, Mas Afan terbang yang tinggi ya, temui Tuhan, adukan apa yang telah engkau hadapi, adukan keluh kesah rakyat Indonesia. Mas Afan, selamat beristirahat dari carut-marut negara yang kacau ini. Pasti di sana engkau dipeluk dalam damai, dibelai di antara sayap-sayap malaikat. Doakan kami dari atas sana Mas, selamat jalan rakyat tertindas yang dimerdekakan oleh Tuhannya. Sedih ya kalau ngeliat tuh nggak tega banget tuh, kayak kita juga ikut shock ya, kok sampai begitu amat gitu, kayak karena kejadiannya itu kan ditabrak baru setengah tapi terus kemudian dilanjutkan gitu kendaraannya, itu kayak Kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini ada seorang aktivis, dia pernah juga menjadi anggota dewan, banyak sekali peduli terhadap masalah-masalah sosial. Wanda Hamidah hadir bersama anaknya Salimah Hakim. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Kita sudah bersama dengan Wanda Hamidah dan juga Salimah. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini adalah anak yang juga sama mirip kayak bapak ibunya ya. Kamu juga aktif juga ikut menyuarakan masalah-masalah sosial gitu ya. Udah ikut demo nggak kamu kemarin? Kemarin enggak. Kemarin enggak, tapi udah pernah ikut demo.
Pernah waktu kuliah di Jogja? Enggak, di sini juga pernah ikut. Di sini juga pernah? Iya. Yang kapan? Yang tahun lalu. Oh, tahun lalu, oke. Jadi kita lihat dulu postingan terbarunya Wanda Hamidah mengenai kondisi terkini gitu ya. Tiba di Jakarta disambut dengan kabar duka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun untuk almarhum Afan, korban kebrutalan polisi menghadapi aksi massa yang berdemonstrasi gitu. Dan ini ya keterangannya ya. Kemudian ada lagi juga postingan Wanda Hamidah yang selanjutnya yang soal anggota dewan gitu. Rakyat yang lapar muak melihat pemimpin hedon yang digaji dari keringatnya tapi tidak mewakilinya, yang digaji dari air matanya tapi tidak menunjukkan mobil mewah, jam tangan mahal, make up yang menor, tas harga rumah, gaya hidup borjuis yang dibayar oleh rakyat yang tercekik. Polusi udara, pinjol, merentenir, aduh ya banyak ini sih. Apa? Ya, di mana kalian ketika rakyat perlukan, sibuk joget-joget dan bikin konten? Kamu ketika menulis ini tuh? Ya gini, pertama turut berduka cita buat Ya. Afan Dan dan keluarganya yang syahid ya. Kemudian yang kedua, aku tuh sedihnya gini, maksudnya sebetulnya ini kan warning untuk DPR. Dan maksudnya kenapa menunggu hal besar ini sampai terjadi. Padahal sebelumnya rakyat udah mulai resah dengan pajak yang sangat tinggi sekarang ini kan. Sekarang ini pemerintah membutuhkan uang yang banyak karena utangnya udah miliaran dan bunganya udah ratusan miliar juga. Dan yang menjadi sasaran empuk adalah rakyat yang diperas gitu. Jadi bukan pejabat-pejabat, bukan konglomerat, rakyat kecil yang diperas. Ketika kita makan pajak, ketika kita minum pajak, ketika kita olahraga pajak. Sementara di tengah rakyat yang sulit makan, di tengah rakyat yang sulit mencari pekerjaan, kita disajikan dengan tontonan-tontonan pejabat, baik itu DPR ataupun eksekutif ataupun polisi yang hidupnya bermewah-mewahan. Kan muak ya. Sakit gitu ya. Ketika ngomong mengenai rakyat, dia pakai jam tangan 1 miliar, 2 miliar. Dia pakai baju puluhan juta. Dia pakai mobil belum setahun udah ganti 5 kali gitu. Dia dan memperlihatkan itu di ruang-ruang publik dengan bangga bahwa dia kiri kanan di tengah rakyat macet berdesak-desakan, lihat wakil rakyatnya menembus kemacetan dengan sirene-sirene dengan kawalan polisi yang digaji dari hasil keringatnya. Menurut aku ini udah gila gitu. Rakyat lagi susah, kalian dibayar pajak, just be humble. Be humble. Iya, be humble gitu. Kalian bagaimana gini, politik itu kan untuk mensejahterakan rakyat. Kalian ada di sana bukan untuk mensejahterakan diri dan keluarga kalian sendiri. Kalian ada di sana untuk mensejahterakan rakyat. Ini kok yang terjadi sebaliknya. Kalian dari hasil keringat rakyat, dari hasil kok tega hidup bermewah-mewahan seperti itu dan itu ditunjukkan gitu. Mending kalau ada dengan fasilitas yang udah sangat mewah, gaji yang sangat tinggi. Mending kalau kebijakannya menguntungkan rakyat, ini enggak. Gitu, malah banyak kebijakan anggota DPR yang justru menyusahkan rakyat. Kamu sendiri ketika pernah berada di dalam gitu ya, di dalam sistem. Berat, berada di dalam itu lebih berat daripada sekarang saya bisa ngoceh macam-macam. Apa beratnya? Ya pertama ya berat gitu karena dulu saya waktu DPRD DKI yang pertama masukin rakyat miskin kota ketika mereka demo masuk ke halaman gubernur itu saya waktu zaman Pak Fauzi Bowo ya. Saya masukin rakyat untuk demo di dalam balai kota. Saya minta aparat untuk lo dengerin dong, jangan ditolak, dengerin di dalam halaman, jangan dengerin di luar pagar. Ini ruangan ini, gedung ini yang mewah ini dari hasil kerja mereka loh, gitu. Kemudian saya juga misalnya amanah ya, saya nggak pernah saya tuh malu gitu mau menunjukkan liburan sama anak-anak, malu luar biasa. Hampir tidak pernah ada postingan saya menunjukkan kemewahan from head to toes. Ketika saya jadi anggota DPR, malu nunjukin mau liburan aja walaupun itu ada hak liburan. Maksudnya ketika libur hari-hari besar mau nunjukin liburan sama anak-anak aja malu banget gitu. Dan saya nggak pernah pakai mobil dinas, nggak pernah minta pengawalan, nggak pernah pakai mobil dinas di luar jam tugas. Satu hari selesai jabatan saya selesai, saya kembalikan mobil dinas
dan saya hanya punya satu mobil yang kredit. Itu yang kamu pakai sehari-hari. Yang kredit ya gitu. Jadi nggak ada ruang hidup untuk bermewah-mewahan sebetulnya kalau cuma dari gaji aja gitu. Jadi harus dipertanyakan lagi, ini aja gajinya udah besar, itu aja masih nggak make sense juga dengan kemewahan yang kalian tampilkan Nggak di make mata sense. publik gitu. Dari gitu. mana Jadi- gitu jadinya. Dan mending kalau kerjanya bener. Kalau kerjanya bener, rakyatnya sejahtera, mungkin oh ya oke lah you deserve it, gaji besar. Ini kerjanya nggak ada yang bener. Jadi marah dan muak banget sih. Jadi bisa dimengerti harusnya kemarahannya ya. Iya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat postingannya Syalima, coba nih juga. DPR lega kemarin kita marah ke mereka, tapi hari ini kita marah ke polisi. DPR turut andil dalam kematian Yes. Afan. Afan tinggal di kontrakan kecil dengan 7 anggota keluarga karena kesenjangan sosial yang diciptakan oleh DPR. Afan terpaksa menjadi tulang punggung keluarga dengan menjadi driver ojol di usia 21 tahun dan bukan menjadi mahasiswa karena tidak ada akses pendidikan untuknya dari DPR. Afan ada di lokasi demo karena setiap hari ia dan keluarganya terdampak oleh kemiskinan sistematis yang disebabkan DPR. Tuh ya. Ya, kamu sebagai ya generasi muda nih, usia masih 23 tahun ya, melihat kamu sendiri melihat kejadian kemarin tuh apa yang kamu rasakan sebagai anak muda ya? Aduh, aku kayak bisa nangis deh. Aku nggak apa-apa ya kalau nangis, soalnya aku orangnya sensitif. Kemarin minggu lalu adik aku yang beda 1 tahun sama Afan baru berangkat ke Perancis untuk kuliah gitu. Maksudnya itu karena privilege yang kita punya dari kerja keras ibu yang itu pun juga jerih payah yang sulit gitu. Adik aku bisa kuliah, aku bisa kuliah, adik aku yang kecil sekarang lagi persiapan. Terus untuk melihat anak yang seumur itu udah bukan dia nggak kuliah tapi dia kerja keras dan super keras untuk aku lihat dia tinggal bertujuh, dia ngehidupin adik-adiknya juga. Dia lagi nganter makanan dan dia dilindes kayak gitu. Hati aku kayak nggak ngerti gimana caranya kok bisa sih hal ini terjadi. Tapi aku bukan bingung kok bisa hal ini terjadi karena aku tahu kenapa hal ini terjadi. Kayak contoh di kasus Kanjuruhan aja ada ratusan orang yang meninggal, ada 100 lebih dan itu pun aku ngerti ini 1 orang meninggal, menurut aku ini bukan hal yang lazim sama sekali. Tapi sebelumnya ada kejadian berapa ratus orang yang meninggal di tangan polisi. Kayak kalau kita lihat Kanjuruhan yang sampai sekarang nggak diusut tuntas, nggak ada nama-nama yang disebut, nggak ada yang masuk penjara. Itu kan sebenarnya mereka orang sebanyak berapa ribu itu, mereka ditaruh di space yang ketat dan ketika mereka panik dan rame, itu malah dikunciin dan digas. Itu kan namanya pembunuhan kan. Dan untuk itu terjadi sekarang lagi, kalau shock kan enggak, karena udah tahu bahwa emang polisi tuh bisa kayak gitu. Cuman lebih ke, ayo dong kita tergerak, ayo kita batasi wewenang polisi. Dan itu di postingan aku sebenarnya itu juga dari segi anak hukum ya, aku ngomong, karena aku baru lulus dari UGM, aku kan hukum tata negara, jadi ini emang makananku sehari-hari di kampus. Ini tuh sebenarnya lebih tentang prinsip hukum checks and balances, di mana pemerintah itu dan badan yudikatif dan badan penegakan hukum itu semua mereka harus dipisah. Dan ini yang aku maksud, di mana orang jadi beralih, oh kita udah bukan marah ke DPR, kita marah ke polisi. Tapi yang aku bilang, yang aku trying to remind people is that mereka semua sekarang checks and balancesnya lagi nggak ada. Karena mereka sama satu sama lain. Dan itu yang harus kita sebagai rakyat, kita harus menjadi kritis untuk memprovide mereka dengan checks and balances yang mereka butuh untuk membatasi wewenang kedua institusi tersebut. Gitu. Jadi mohon maaf aja nggak cukup, Kapolri harus mundur. Terus DPR itu nggak cukup, lo datang minta maaf gitu, saya turut berduka cita, nggak cukup. Kita butuh kebijakan yang konkret, gimana hal ini nggak terjadi lagi. Iya, kita butuh reformasi hukum. Reformasi hukum ya. Jadi dan itu sebetulnya wewenangnya ada di dalam gedung DPR itu. Mereka yang punya wewenang gitu ya. Itu aku ini terasa sedih. Tapi deg-degan juga ya, karena gitu ya, mungkin itu yang dirasakan masyarakat ya, kadang-kadang ada rasa ketakutan gitu, karena ya itu tadi, kayak ini kok nggak pasti ya, secara hukum kita mungkin agak banyak kekhawatirannya. Iya, karena nggak dibikin, semuanya dibikin nggak pasti gini loh, maksudnya
Kan DPR kita gini, kalau kita bayar gaji mereka, mereka mesejahterakan dan melindungi kita. Sekarang DPR itu senjata-senjata itu dibeli dari uang rakyat. Gas air mata, semua perlengkapan pertahanan baik tentara sama polisi kan dari uang rakyat. Ya. Dipakainya kok untuk Iya. membunuh rakyatnya, ini yang salah maksud aku. Terus DPR-nya juga, Diem aja. kita, gitu kayaknya. kita lagi kritik DPR, kalian berlindung dengan senjata-senjata itu, gitu Iya. loh. Ironis Lindungi ya. kami, sebaliknya rakyat yang dilindungi, bukan justru melindungi orang yang merepresif rakyat dengan membuat perundang-undangan yang Tidak menguntungkan rakyat. merepresif gitu kan. Represif itu nggak mesti fisik, represif itu bisa secara Undang-undang. undang-undang. Ini kalau ngomong tadi ya soal ya tadi akses pendidikan Nah, gitu ya. itu Kita kan yang tadi sedih. kita kan juga mikirnya gini, oh seorang Wanda Hamidah tuh ya kan kaya, artis apa segala macam gitu. Tapi kalau kita lihat postingan ya Syalima nih pada saat Wanda pada saat Syalima wisuda gitu. Akhirnya kelulusan yang tertunda itu tiba-tiba juga nak dari kelas yang terlupa, wisuda yang terlewat hingga topi yang tertinggal. Semua kini menjadi cerita gitu ya. Ibu belum bisa memberi banyak tapi kamu telah memberi lebih dari cukup untuk membuat ibu bangga. Jaga idealisme Kak. Nah, kata Suhogi, ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus. Namun saya memilih menjadi manusia merdeka. Dan ya Syalima ini ternyata sambil kuliah, kamu tuh juga sambil kerja di sana. Iya, itu yang bikin kamu wisudanya telat. Enggak, aku wisuda telat karena aku orangnya ceroboh. Itu aja. Aku lupa daftar kelas. Gitu. Iya. Tapi kamu kenapa? Kenapain kamu kerja? Kerja apa aja kamu? Sambilan apa di sana? Aku pertama punya event organizer, pop-up market. Kedua, aku sempat jadi model juga. Dan ketiga, aku ngajar les bahasa Inggris. Kamu ngajar les? Kamu Ya. berapa gajinya waktu ngajar les? Enggak. Kasih Nggak tahu. salah. Berapa? Aduh itu dikit banget di Jogja. Dikit banget. Kayak ngajar 4 orang sejam. Berapa? 50.000. 50.000. Kenapa kamu milih untuk ya ngajar les? Karena aku emang suka ngajar. Aku punya juga komunitas sekolah jalanan di Pasar Senen, namanya Bingkai Jalanan. Kalau ada yang tertarik mau main. Dan aku di situ dari 2017, jadi dari aku kelas 8 SMP. Jadi aku udah hampir 10 tahun lah. Kayak aku juga ngajar di Yayasan Lingkaran Indonesia Peduli, dia untuk public health. Jadi itu emang salah satu passion aku yang ya udah kalau karena aku bisa Bagian lakuin aja. passion juga. Iya, passion. Karena ibunya, terakhir kamu nggak bilang ibunya suka telat kirim duit. Itu juga. Telat, kadang Syal, telat. maaf ya, ibu kadang- lagi nggak ada. Kamu you survive gitu ya. Iya. Sorry ya, baru adanya minggu depan, hari ini nggak ada. Iya, Jadi dia iya. harus bertahan. Iya, kemarin kita wawancara Wanda nih, ini podcastnya keluar hari ini gitu insya Allah ya. Kamu cerita bahwa seorang Wanda Hamidah itu ternyata di masa dimana dia betul-betul nggak ada duit. Iya, iya. Sampai anaknya bayar sekolahnya juga telat Iya, iya, semuanya. betul. Itu termasuk kamu. Betul Kalau nggak? nggak ada ya nggak ada. Kalau ada. Kalau bilang ada Kalau nggak nggak ada. ada, nggak ada. Ya cari deh. Kapan kamu tahu bahwa ternyata ibu tuh segitu strugglingnya untuk mencari uang untuk membiayai kalian sekolah? Kayaknya dari kecil. Dari kecil. Iya. Iya, soalnya ibu aku orangnya terbuka. Menurut aku kalau misalnya sebagai kayak single parent gitu, kayak pasti kita single parent tuh menurut aku lebih dekat sama anaknya. Terus anaknya juga lebih dekat sama ibunya. Jadi aku dari kecil kayak udah tahu aja. Sebetulnya hal yang, karena I'm a working class, Hah? bisa jadi aku lagi ada hari ini, bisa jadi minggu depan, maaf ya aku belum. Lagi nggak ada. Tapi ya, that's working class kan, Iya, iya. jadi bisa ngerasain tukang gojek gitu. Aku aja yang working class sometimes ada, Sometimes kalau nggak kita ada. nggak kerja hari ini ya kita nggak makan besok gitu. Ada postingannya Syalima, coba kita lihat di postingan di skripsinya ya. Kita lihat, ya deskripsinya ya. Gitu. Aduh kecil banget gimana bacanya. Ini didedikasikan buat ibunya gitu ya. Ini kenapa kamu ya tulis ini khusus untuk mama? Pertama karena ibu sponsornya kan. Ibu sponsornya. Walaupun sering telat ibu Nama sponsor sponsornya. harus pertama kan. Ibu yang selalu berjuang buat dia dari dia SMP, dia di SMA gitu ya. Dulu dia pilih sekolah yang wah ya Allah mahalnya minta ampun. Tapi dia bikin proposal menjelaskan kenapa saya harus masuk sekolah itu. Luluhlah ibunya kan gitu. Jadi
Ya ibunya kepala di kaki, kaki di kepala untuk membiayai sekolahnya, which is ya memang buat aku nggak apa-apa karena itu investasi masa depan Pendidikan ya. Karena penting ya. orang tuaku juga gitu dulu, mereka bukan orang tua yang mampu, tapi anaknya harus sekolah, anak harus sekolah gitu. Oke. Baik, kita undang satu bintang tamu lagi. Ini kemarin juga ini termasuk yang cukup apa istilahnya vokal juga ya. Kemarin itu ada bikin sampai 3 postingan. Dia protes soal mobil tetot-tetot. Ada Betran Antolin, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Betran. Kita lihat dulu postingannya ya. Point of view Betran Antolin tuh yang soal tetot-tetot. Ada nggak sih? Ada ya. Kita lihat postingannya berikut ini. Kenapa kamu tiba-tiba sih lagi habis ketemu tetot-tetot? Itu kan makanan kita sehari-hari di Jakarta ya, semua Iya. jalur pagi gitu kan. Kita itu kan mobil kan bukan orang kaya ya. Kalau harinya ganjil tergenap, ya kan berarti kita harus naik ojek. Ya kan? Ini semua jalan tot. Nggak mau ngalah semua. Itu aja sih. Kebetulan momennya mungkin pas kali ya. Viral, mati gue. Kenapa? Kamu ada ketakutan apa? Nama belakang Antolin, anak tolol. Nggak berani macam-macam. Nggak berani. Nggak punya dekingan. Nggak punya dekingan. Bukan Widodo ya. Ya kan? Nama belakang Antolin, bukan siapa. Nggak punya dekingan. Jadi kamu habis itu agak rasa was-was tuh? Kita kan, my family's Chinese, right? Iya. 98 kita ada. Kita tuh ada merasakan trauma. itu, ketakutan Iya. itu. Kita ada. Gitu loh. Apalagi tadi barusan ada di postingan, I can show you. Udah apa, ayo kita begini. Aduh, Towards Chinese. Nah, gue tadi juga online sama Agnes Jennifer, gitu kan. Lu vokal, gue vokal. Ya kita mau nunjukin bahwa kita Kita Cindo, Indonesia, iya. ya kita bersama kalian. Iya. Gitu loh. Kita jangan diapa-apain, kita masih trauma. Gitu loh. It's kind of scary actually. I remember 98, gue masih SMA. itu traumatis. Banget. Padahal Londo, masih harus naik bis ke sekolah. Hampir sekolah nggak ada orang. Yang kayak cabut. Gitu. So, it's still a trauma buat Iya, kita iya, semua. iya. Oke. Ini ya dengan Kita postingan. boleh nggak sih kalau ada mobil pakai ngiung-ngiung, kita himbau rakyat untuk timpukin pakai batu? Veteran mendadak nggak bisa lihat, nggak bisa dengar. Ibu ini cadas banget ya Wali Dia berani, Hamidah ya. iya bener, nyawanya isi ulang yang ini. Aduh. Tapi ini udah ada beberapa warga yang bikin konten yang selaras dengan postingan kamu ya Betran. Kita lihat kompilasinya berikut ini. Gara-gara. Nah, kembali lagi bersama semua bintang tamu kita walaupun aku agak deg-degan. Kita keringet dingin, deg-degan, nyawa dia isi ulang. Tapi ya kita menuju ke yang kemarin lagi ramai. Ada beberapa anggota dewan yang kebetulan sebelumnya adalah artis gitu. Yang statementnya kemudian banyak menjadi sorotan. Contoh salah satu yang menjadi akhirnya jadi bulan-bulanan itu adalah Nafa Urbah. Gitu ya, nih Nafa Urbah ketika ya mungkin kalau kemarin-kemarin dia ngomong gini mungkin ya udahlah gitu. Tapi kan sekarang mungkin kondisinya beda ya. Jadi orang tuh lebih gitu. Dan ada banyak sekali pernyataan-pernyataan. Banyak-banyak nggak cuma Nafa, tapi Nggak punya banyak. nafa, yang orang-orang yang sering yang dikenal gitu, yang statementnya tuh menyakiti orang. Nah Ibu sebagai yang dulu pernah ada di dalam sistem ya, dulu diajarin nggak sih do and don'ts-nya ketika ngomong ke hadapan publik? Mestinya nggak usah diajarin, mestinya memang yang terpilih orang-orang yang activism. Kalau dia orang-orang activism yang terpilih adalah bahwa dia udah ngerasain hal itu dan dia perjuangannya untuk rakyat kecil, bukan for the sake of duduk di dewan. Ketika di dewan dia nggak tahu harus ngapain. Oke. Nah kebanyakan yang terjadi begitu. Jadi nggak dari Hati. aktivisme perjuangan rakyatnya. Tapi biasanya kalau ngomong kayak gitu tuh misalnya Nggak terus sensitif. ya misalnya ada mungkin anggota dewan yang ngomong terus dianggap nggak sensitif, Ya. akhirnya jadi backlash gitu dari Betul, ya. true. Itu ada teguran nggak sih sebenarnya di dalam? Ada yang Nggak ada negur nggak? teguran karena semuanya begitu. Nggak ada teguran. Mau siapa yang mau negur? Yang ditegur juga begitu. Yang mau negur jadi nggak ada. Ya tadi check and balance. Kadang kan nggak ada. kalau di ya aku nggak tahu kalau ini kan Ya, mestinya DPR. kan ada kode etik dan bagai-bagai. DPRD, iya, temuan. iya. Tapi kan nggak berfungsi. Nggak berfungsi. Karena mungkin yang duduk di kode etik begitu juga. Oh oke. Gitu, Ini aku nanya nih, cuma nanya doang nih Iya, kan iya, kemarin ada daftar itu ada tunjangan kehormatan gitu Iya, ya iya, kan. Di DPRD juga ada tunjangan kehormatan. Itu apa sih sebenarnya? Aku nggak tahu tapi ada item-item tunjangan-tunjangan tuh ada gitu. Menurut aku ya nggak penting tunjangan-tunjangan itu. Yang penting lo kerja dengan benar. Oh iya iya. Dan gini loh,
gaji kalian kan udah beserta tunjangan udah ratusan juta rupiah. Maksudnya dan sebetulnya kalau lo kerja benar kita nggak marah sebetulnya. Sebetulnya, oke. Kalau kalian kerja benar tuh benar-benar kalian kerja untuk mensejahterakan rakyat. Kerja benar tuh gini, gimana caranya aku baca koran hari ini petani gulanya nggak bisa dijual karena nggak laku. Karena keran impor dibuka, karena DPR what are you fine doing aja, gitu. ya. Karena kalau ngambil gula dari negara lain mereka dapat komisi. Dan ini cuma beras juga begitu. Beras lagi panen, keran impor dibuka. Karena kalau dari sini mungkin kalau dari sana kita ngambil dapat komisi. Kalau IKN mungkin proyek gede dapat komisi gitu. Padahal proyeknya mangkrak. Kan berarti kerjanya nggak ada yang benar. Ya kan? Komisi. Belum Komisi ya. Kan ada Pantesan istilahnya ada komisi di sono ya. Komisi 1, 2, 3, belum 4, ini 5. kalian ngelihat judul udah mencekik rakyat, kalian di dalam ngapain gitu. Kan berarti nggak kerja. ya. Rakyat sekarang hampir seluruh rakyat miskin menengah ke bawah semua terjerat judul, semua terjerat rentenir. Pinjol ya. Pinjol. Jadi sampai bunuh diri, sampai saling ngebunuh. What are you doing inside that you cannot stop this gitu. Itu sebenarnya yang menjadi concern Para banyak komisi. masyarakat. And then you complain about your life. Oh, 50.000 tunjangan nggak cukup 50.000? buat saya. 50 juta. Oh, tidak cukup buat saya. Dia aja les dibayar 50.000 seneng-seneng aja ya kan, karena memang inginnya. 4 orang 5.000 atau per orang? Di ujung kota. Karena 4 orang yang 50.000. Total 5.000 Total. 1 jam. Kan Jogja kota UMR terendah, jadi mau gimana? Karena Nah, tujuannya- UMR terendah juga karena siapa? Karena DPR. Ya, Balik lagi. balik lagi. Balik lagi. So, ya udahlah ini kayaknya. sebenarnya Tapi kalau iya. I remember asking her, kenapa harus melek politik? Jawaban dia adalah dari kita lahir. Kita lahir, kita dapat akta kelahiran sampai kita mati. Kita dapat surat kematian itu is based on politics. Oke, jadi memang ya kita yang harus terus mengawal gitu supaya rakyat ini betul-betul terwakili gitu. Ini berikut ada bintang tamu kita, ada Citra Plasenta. Kenapa dia namanya Citra Plasenta? Iya kan? Multi plasenta karena anaknya banyak. Ini adalah seorang stand up komedian gitu yang kalau kita dengar ceritanya ini adalah juga potret masyarakat yang susah untuk mendapatkan banyak akses gitu ya. Salah satunya adalah dia sendiri anti dia pinjol, tapi dia pernah punya hutang di bank keliling. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Citra Multi Plasenta. Iya, halo. Aduh, udah belum apa-apa udah ini nih. Nggak tahan. Apa? Kenapa nggak tahan? Nggak, maksudnya bisa sampai di sini gitu. Perjuangan nggak mudah. Nggak mudah. Tinggal masih menumpang. Sama tanah orang baik hati. Bukan tanah pemerintah ya, bukan. Tanah orang yang baik hati. Karena saya rakyat yang taat, terus saya nggak pakai punya pemerintah. Kamu hidup yang penuh dengan perjuangan gitu ya. Pernah terlibat hutang. Bang keliling tuh sampai banyak, sampai ya buat hari-hari. Karena itu salah itu. Salah Apa kalau sekarang kan edukasi parenting ya, dulu kan nggak ngerti gitu-gitu. Edukasi parenting sehingga punya Maksudnya anak kayak banyak. anak terlalu banyak, jadi harusnya ada jeda, jarak, terus KB sih KB. Oke. Bahkan saking susahnya kamu sempat pernah berpikir untuk ngasih anak kamu ke orang. Itu yang titik terendah banget sih. Dulu masih ada almarhum mama, kan nggak boleh tuh. Nanti waktu itu ada yang mau ngasih ini, jadi barter rumah gitu. Jadi ada orang kaya, tapi dia belum dikasih keturunan, jadi Kamu mau dikasih rumah. tapi anaknya diadopsi dia gitu. Terus apa ya kata mama, jangan anak itu titipan, terus nanti aduh. Jadi tapi bener sekarang, bener omongan mama, walaupun udah nggak ada. Ya rezekinya sekarang gitu kebuka. Oke. Iya, dan rezekinya salah satunya kebuka adalah ketika kamu menemukan nih satu talenta kamu sebagai seorang stand up comedian. Kita lihat kompilasinya berikut ini. Kita kembali lagi bersama bintang tamu kita Multi Plasenta ya. Ini dan bahkan suka menyebut diri kamu adalah Ratu Macan. Macam-macam Pulau Gebang. Kan tinggal di Pulau Gebang. Kenapa kamu Ratu Macan? Bahkan spray kamu katanya juga motifnya Iya, macan. Kenapa? karena suka aja memotif macan, suka biar kelihatan. Kayak untuk menutupi kesedihan dan kelemahan jadi kayak gitu sih kayaknya ya. Padahal nggak sekuat itu sih. Udah nggak sekuat itu.
kamu sudah hampir putus asa, mau jual anak. Tapi itu kemudian bisa menjadi materi stand up comedy. Iya betul, karena kalau di stand up itu kan tragedi waktu sama dengan komedi gitu. Ya. Dan ketika kamu membuat orang lain tertawa, Ya itu ada kebahagiaan. Kayak cuman bisa, ya kayak gitu deh. Karena aku pernah stand up ya, terus ada ibu-ibu tuh abis operasi cancer gitu. Terus, iya tadi Pak lucu banget, aku abis operasi. Terus kayak ngepelin duit gitu. Gue gak usah gitu. Ternyata orang dihibur kayak gitu. Padahal kita tulus aja gitu, emang cuma cerita aja. Oke, iya. Nah, kamu harus menghadapi kondisi yang tidak mudah secara perekonomian gitu. Harus membesarkan anak, sekarang ada 5 anak yang dibesarkan. Sementara suami kamu, Culik kuntilanak. suami kamu nggak pulang. Pulang sampai kadang cuma sama anak-anaknya aja. Ngasih duit nggak? Ngasih duit untuk uang jajan, untuk saya masih nggak ngilang-ngilangin lah, masih ngasih untuk anak, cuman nggak sepenuhnya kayak waktu dulu kan sekarang udah dia dibayarin kontrakan. Oke. Oh, dia bisa bayarin kontrakan orang lain gitu ya. Tapi keluarganya masih hidup menumpang. Anak saya mah nggak ngontrak kalau itu tanah orang. Sekarang kamu kerja juga nih. Oh, aku jualan pecel. Jualan pecel. Vegetable with peanut sauce itu, rice long, crackers yellow itu Pada alhamdulillah. saat kamu kerja kan ada anak-anak di rumah itu sama siapa? Kan kalau jualannya tuh abis asar jam 3 sore. Jadi kalau pagi masih ngurusin sekolah kan, itu kelas 1 SMP, masih 3 bimba gitu. Bimba mahal ternyata. Tapi namanya buat anak ya. Oke. Dulu kamu sekolah sampai 1 SMA SMP. aja? Satu SMP. Enggak, kelas 3 SMP lulus. 3 SMP lulus. Nggak dilanjut karena masalah uang. Mana masalah keuangan. Langsung kerja tuh cuci gosok, pegang 3 pintu. Dulu kan bilangnya 3 pintu, bukan punya kontrakan 3 pintu. Nyuci per rumah gitu. Oke, jadi makanan. Babu racing, babu keliling, kan pakai motor. Oh, babu racing. Harus ada ininya, biar ada lucunya. Tapi kamu sempat cerita juga bahwa ada banyak sih bantuan-bantuan pemerintah yang kamu rasakan. Alhamdulillah, saya dapat PKH, dapat KJP, Kartu Jakarta Pintar. Dapat beras juga. Dapat beras. Berasnya kayak gimana? Berasnya perah, ada kutunya, bau apek. Sebenarnya sih itu nggak apa-apa kan, masih alhamdulillah ya 20 kilo kita kasih pandat. Ada kutunya, rambut juga kutuan sama beras. Cuman ternyata beras kutu di pemerintah banyak kutunya juga ya. Nggak tahu ya emang. Jadi sama ya. Iya. Wah, Citra ini banyak juga komentar netizen yang melihat Citra ini ya menghibur walaupun hidupnya juga nggak mudah gitu yang dijalanin ya. Dan bahkan menganggap wah ini bisa menjadi apa ya, ini ya maaf bukan nyamain kayaknya bisa jadi the next Po Alpa, pengganti Po Alpa secara kocak dan logat up terus Ki biar rezekinya bisa ngalir. Ini komentar di Kiki Saputria. Semoga Po Citra sukses dan rezekinya bisa sama seperti almarhumah Po Alpa. Amin. Yang bisa peneruskan. Kalau gantinya mah udah beberapa kali sih sering ketemu syuting bareng sama di FYP sama di Bikin Seneng. Dia ngasih semangat aja pelan-pelan. Dia juga kan sama dari susah juga. Semangat, pelan-pelan gitu. Makanya kaget pas dia nggak ada. Sampai aku dikasih makanan. Ini anak lu banyak nih. Kalau nasi kotak syuting, bawa gitu. Tahu dia. Oh Citra, apa sekarang yang diharapin ke depannya nih Ya bayangan ke depannya mah pengennya bisa nyokolin anak aja deh, jangan kayak maknya gitu. Udah Nyokolain tidak anak. bimba aja, saya mah dulu boro-boro TK aja kagak. Udah ini. bisa nyokolain anak ya supaya anak nasibnya berubah. Anak yang satu pengen kuliah jadi psikolog, kata saya malu aja nggak sembuh-sembuh. Yang mudah-mudahan Ya, tercapai. mudah-mudahan amin ya Allah. Amin. Oh Citra terima kasih sudah hadir. Kayaknya dia mau ngobatin emaknya dulu ya. Nih ya, ini salah satu potret masyarakat secara kebanyakan menyemangati diri sendiri. Kadang bisa kalau bisa berbagi, memberi manfaat, menghibur orang lain Amin, gitu amin, ya. amin, ya Allah. Ya mohon supaya tidak ada lagi statement-statement yang wah gitu ya. Tadi seru. bilang jual kesedihan gitu, padahal kan emang beneran. Ya nggak apa-apa kok, emang beneran sedih ya. Tapi nggak dijual-jual. Iya daripada jual harapan palsu. Iya. Wanda Salimah terima kasih sudah hadir. Petra terima kasih sudah hadir. Terima kasih buat Anda semua yang sudah hadir. Mudah-mudahan kalian selamat dimanapun kalian berada. Bahagia, berlimpah rezekinya semua. Amin. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi No Secret.